Golkar darurat demokrasi, Erlangga Hartarto power play dan pergolakan politik. Waduh, Golkar diguncang lagi guys. Gimana enggak? Tiba-tiba Pak Erlangga Hartarto yang biasa dipanggil Pak Menko menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia bilang sejak 10 Agustus 2024 dirinya udah nggak lagi pegang jabatan itu. Yah, keputusan ini jelas nggak asal-asalan. Tapi alasan yang diutarakan bikin kita ngelus dada. Katanya demi menjaga keutuhan partai dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang bakalan terjadi dalam waktu dekat. Kira-kira dari mana goncangan itu berasal? Dari dalamkah atau dari luar? Tapi tunggu dulu. Kok tiba-tiba banget nih? Apa ini cuma soal stabilitas atau ada yang lebih dalam lagi? Atau jangan-jangan ini soal orang yang bukan kader tapi minta jadi ketum? Ngeri banget sih. Kemarin ngacak-ngacak merah, sekarang ngacak-ngacak kuning. Habis ini hijau kali ya, balon maksudnya. Nah, yang bikin tambah panas suasana soal keputusan mundur ini diumumin melalui video yang dirilis dari DPP Partai Golkar 11 Agustus 2024. Pak Erlangga ngomong dengan sangat serius, ngingetin bahwa Golkar partai besar yang matang bakal segera nerapin mekanisme organisasi ADART yang berlaku. Semua bakal dijalani dengan damai, tertib, tentunya tetap menjaga marwah Partai Golkar. Well, kedengerannya seperti perpisahan yang elegan. Tapi kita semua tahu politik nggak ada yang seindah kata-kata. Apalagi Pak Erlangga menyampaikan dengan raut wajah yang cukup tertekan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Menko yang udah bertahun-tahun pegang Golkar, komunikasi panjang antar pemerintah, partai, dan lain-lain tiba-tiba memutuskan untuk mundur? Ada yang bilang ini karena beliau mau fokus ke tanggung jawab sebagai Menko Perekonomian, terutama dalam masa transisi pemerintahan. Tentu dengan transisi dari Jokowi Ma'ruf Amin ke Prabowo Gibran. Tanggung jawab yang diemban Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian memang gak main-main. Tapi kok lucu ya, mundurnya tergesa-gesa. Apa karena ada kaitannya dengan pemeriksaan Pak Erlangga sebelumnya di Kejaksaan? Apakah cuma itu? Tentu nggak sampai situ. Ada juga Pak Yusuf Hamka, seorang politikus Golkar yang dikenal sebagai pengusaha sukses, punya pandangan lain. Menurut Pak Yusuf, mundurnya Pak Erlangga bukan karena ada tekanan dari dalam partai, tapi lebih ke power play dari luar. Pak Yusuf bahkan mengaku takut terzolimi seperti apa yang terjadi pada Pak Erlangga. Dia juga merasa nggak kuat ngikutin dinamika politik yang semakin kasar dan semakin berat. Sampai-sampai dia bilang bahwa posisi Ketua Umum Golkar direbut secara paksa oleh orang-orang yang berparolful. Apakah ini kudeta di dalam partai berlambang pohon beringin? Buat yang ngikutin dunia politik nggak heran kalau Jokowi punya kepentingan besar di dalam Partai Golkar. Partai ini meski sering dianggap sebagai partai senior, masih punya pengaruh besar di panggung politik Indonesia. Golkar selama ini juga dikenal sebagai partai yang bisa beradaptasi dengan baik. Siapapun yang jadi presidennya. Jadi kalau Jokowi ingin memastikan loyalitas Golkar dalam pemerintahan baru, langkah pertama yang paling logis adalah memastikan siapa yang pegang kendali di dalam partai ini. Begitupun kira-kira ya Pak. Tapi kenapa harus Pak Erlangga yang digeser?
Well, beberapa analis politik melihat bahwa posisi Erlangga sebagai Menko Perekonomian di pemerintahan Jokowi memang krusial. Tapi di sisi lain, beliau mungkin dianggap kurang efektif dalam menjaga solidaritas partai menghadapi perubahan politik besar. Apalagi dengan naiknya Prabowo Gibran. Golkar butuh figur yang bukan hanya loyal tapi juga cepat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru. Selain itu, bapak satu ini juga nggak mau jadi gelandangan partai. Ya, Golkar memang paling menarik sih jadi kendaraannya. Statement dari Pak Yusuf Hamka ini jelas bukan omongan sepele. Kalau benar ada orang yang powerful di balik semua ini, berarti mundurnya Pak Erlangga bukan sekedar keputusan personal. Ini udah masuk ranah power struggle yang melibatkan pihak-pihak di luar partai. Dan seperti biasa di tengah-tengah guncangan ini, Golkar harus buru-buru mencari pengganti. Menurut ADART, jadwal musyawarah nasional untuk milih ketum baru itu harusnya Desember. Tapi dengan situasi sekarang bisa aja Munaslup diadakan lebih cepat sebelum turunnya bapak itu. Taulah ya yang kita maksud siapa. Untuk sementara kabarnya Golkar bakal nunjuk PLT buat gantiin Pak Erlangga sampai ketum definitif terpilih. Pertanyaannya nih sekarang, siapa yang bakal maju jadi ketum baru? Beberapa nama udah mulai mencuat. Ada Pak Agus Gumiwang, Bambang Susatyo, dan bahkan Bahlil. Nama-nama ini bukan orang sembarangan. Mereka udah lama malang melintang di Golkar dan politik nasional. Tapi kalau boleh nebak, persaingan di antara mereka bakal panas banget. Maklum, posisi ketua umum Golkar bukan cuma soal prestis, tapi juga pengaruh besar di kancah politik nasional. Tapi guys, it's politik. Semua bisa berubah secepat kilat. Nama-nama lain juga bisa muncul dari balik layar. Misalnya Pak Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Meski dukungan kader belum deras ke beliau, tapi di politik siapa yang tahu akan terjadi. Di balik semua drama ini, satu hal yang pasti, mundurnya Pak Erlangga jadi pelajaran penting tentang betapa kerasnya dunia politik di Indonesia. Walaupun beliau bilang ini soal transisi pemerintahan dan ekonomi, sulit untuk kita nggak bertanya-tanya ada apa yang lebih besar dari ini semua. Apalagi dengan adanya spekulasi tentang orang powerful. Apa ini berarti Golkar makin panas ke depannya? Sepertinya iya, kita semua tahu di dunia politik, apalagi di partai sebesar Golkar, gak ada yang bisa dianggap kecil. Setiap keputusan, setiap langkah selalu punya implikasi besar. Dan dengan nama-nama yang besar siap maju jadi ketum baru, persaingan pasti makin sengit. So guys, let's keep watching. Dunia politik Indonesia memang penuh kejutan dan Golkar nggak pernah kehabisan cerita. Mundurnya Pak Erlangga Hartarto mungkin awal dari babak baru yang penuh dengan power play, intrik, dan tentu saja drama. Termasuk munculnya gambar-gambar baru seperti Pak Jokowi, Pak Gibran, Pak Bahlil. So guys, kita tunggu aja peta politik Indonesia mau kayak gimana, kita ikutin. Pokoknya semuanya wajib pintar, wajib belajar, wajib tahu. Oke, bye.